Halo sobat-sobat dan kawan-kawan sekalian, kembali lagi dengan saya. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa video yang telah saya buat, kali ini nih saya ingin membahas video lagi nih. Itu tuh judulnya itu tuh tentang poster edukasi. Posternya ini tentang mineral aragonit. Seperti apakah mineral ini? Apa sih kegunaannya? Terus ya pokoknya seperti apakah sifat fisiknya atau mungkin yang lain-lainnya. Nah, kita masih belum tahu, makanya ayo kita cari tahu. Langsung aja kita ke materinya. Oke, sobat dan kawan-kawan sekalian, sekarang kita akan masuk ke materinya ya, yaitu adalah tentang mineral aragonit. Mineral aragonit ini nih memiliki komposisi atau unsur kimia berupa CaCO3. Sistem dan kelas kristalnya ini memiliki sistem kristal ortorhombic dan kelas kristalnya itu adalah ortorhombic di piramidal. Nah, di piramidal ini nih maksudnya ini nih itu seperti bangun kristal, namun bagian atas dan bawahnya itu tuh memiliki bentukan seperti piramid. Dan di bagian bawahnya itu juga ada bentuk seperti piramidal. Makanya disebutnya dengan piramidal. Dan di ini maksudnya dua. Karena tadi kan yang saya bilang ada atas dan bawah, maka disebutnya di piramidal karena ada dua bentuk piramidal, atas sama bawah gitu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya itu dulu ya. Oh ya, ini aja dulu ya. Sumbu kristal. Nah, sumbu kristalnya nih adalah A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Ini maksudnya ini itu seperti masing-masing panjangnya. Misalnya panjang A tidak sama dengan B dan panjang B tidak sama dengan C. Gitu. Jadi panjang pada setiap jaraknya itu berbeda-beda ya. Begitu. Misalnya yang A berapa sentimeter, yang B berapa sentimeter, yang C itu berapa sentimeter. Gitu. Berbeda-beda panjangnya. Lalu ada lagi yang sudutnya itu adalah sudutnya alfa sama dengan beta sama dengan gamma itu adalah 90 derajat. Nah, berarti sudutnya ini memiliki nilai yang sama gitu. Lalu mana lagi ya? Oh iya. Yang rumus internasionalnya nih ya. Rumus internasionalnya itu tuh berupa 2 garis miring M, 2 garis miring M, 2 garis miring M. Maksudnya apa ini ya? 2 garis miring M ini maksudnya apa ini? Nah, nih ada nih sini nih artinya itu. Artinya itu adalah sebuah kristal yang dibangun oleh 3 buah sumbu kristal. Nih ya, 3 buah sumbu kristal ini 1 2 3 yang terdiri dari 3 buah bidang simetri. Nih bidang simetrinya nih yang mana tuh ya? Misalnya yang M itu tuh yang kedudukannya itu adalah tegak lurus atau berpotongan nih. Yang garis miring ini nih ada itu artinya berpotongan atau tegak lurus. Gitu. Makanya disebutnya dengan 3 buah bidang simetri, yaitu adalah ada M. Ini maksudnya M ini adalah mirror. Jadi misalnya dia itu seperti yang sumbu, kan rumus internasional ini kan ada C A B, itu sumbunya dimulai dari C dulu, lalu kemudian dimulai dari A dulu, lalu yang terakhir itu adalah yang B. Misalnya ini adalah C, ini yang dari depan ke belakang ini itu adalah A, lalu yang sini itu adalah B-nya. Gitu. Sininya ini kalau misalnya kita potong, nah kita sayat itu akan membentuk sebuah mirror. Maksudnya mirror itu adalah bidang bangun depan sama sayatannya itu tuh kalau misalnya kita mirror kan itu tuh atau kita cerminkan itu tuh seperti sama gitu, seperti mirip.
makanya dia tuh berupa mirror, karena dia tuh pas di side itu mirip uh, mirip dengan sayatannya gitu. Nah begitu ya untuk yang rumus internasional itu. Yang untuk rumus internasional ini itu apa itu apa maksudnya. Lalu ada lagi seperti klasifikasi Berzelius. Klasifikasi Berzelius itu tuh secara sederhananya itu adalah mineral-mineral yang dibagi berdasarkan sifat kimianya. Nah, berdasarkan sifat kimianya ini nih, kan argonit kan memiliki unsur kimia CaCO3 kan ya. Nah, makanya di klasifikasi Berzelius ini nih, argonit ini merupakan golongan kelima yang terdiri dari karbonat, nitrat, dan borats ya, seperti yang tadi kan CaCO3. Mineral argonit itu kan memiliki unsur karbonatnya, makanya dia termasuk sini gitu. Lalu apa lagi ya? Proyeksi 2D ya. 2D ini maksudnya proyeksi 2 dimensi. Proyeksi 2 dimensi ini maksudnya apa nih ya? Maksudnya apa nih proyeksi 2 dimensi? Kenapa gambarnya seperti ini? Nah, saya jelaskan sebentar ya. Ini yang lingkaran ini itu adalah C-nya. Lingkaran ini kan tadi rumus internasional kan 2 garis miring M, 2 garis miring M, dan 2 garis miring M. Ini kan C, ini A, ini B. Itu adalah sumbu-sumbunya. Pertama kita mulai dari C dulu. Nah, yang C ini C ini ya. Ini maksudnya C ini ada di tengah-tengahnya, maksudnya nih, ada di tengah-tengahnya. Tuh. Cuman nanti digambarin lingkaran, karena ini yang bakal menjadi C-nya. Ini kenapa bentuknya lonjong? Kok lonjongnya ditemin gitu? Nah, ini saya jelasin ya. Ini lonjong karena dia itu adalah 2 makanya lonjong. Lambangnya lonjong. Kalau misalnya 1 itu lambangnya bulat kecil. Kalau 3 itu lambangnya segi 3. Kalau 4 gambarnya petak atau kotak gitu lah. Kalau misalnya 6 kayak gambar segi 6 begitu. Nah, karena dia itu berpotongan, makanya yang di sini nih itu tuh ditebelin begitu. Kalau misalnya dia tidak berpotongan atau misalnya tidak ada lambang garis miringnya, berarti gambarnya putus-putus set begitu ya. Lalu yang A juga sama seperti itu. Yang A pun juga sama. Ini yang A ya, ini yang A 2 garis miring M, sama seperti tadi konsepnya. Ini garisnya kan tebal kan, tidak putus-putus, lalu juga lambangnya lonjong gitu. Begitupun juga dengan yang B juga begitu ya. Makanya proyeksi 2D-nya seperti inilah. Lalu apa lagi ya? Proyeksi 3D atau 3 dimensi dan index Miller-nya. Ini kok ada angka seperti ini ya? Kok ada angka seperti ini? Kok ada angka seperti ini lagi? Nah, terus ini di atas angka 1 kok ada garis atasnya. Ini maksudnya apa ya? Nah, ini maksudnya ini seperti, jadi maksudnya itu tuh seperti misalnya nih ya, bagian menurut sedikit informasi dulu bahwa index Miller itu tuh kalau tadi kan rumus internasional itu kan CAB. Nah, index Miller ini nih sekarang berurutan, itu sumbunya A, B, C begitu. A, B, C. Jadi A dulu, B dulu, baru C. Jadi index Miller ini nih sederhananya ini nih seperti ibarat kita nih misalnya di sini nih, di bagian yang A sini nih, bagian samping ini nih, itu kita
sayat ininya nih, kita sayat ininya nih seperti ini. Nah, kira-kira nih dari sayatan ini nih itu kena yang mana aja? Kira-kira A, B, C-nya kena nggak? Nah, itu kan 1, 0, 0. Itu artinya tuh yang A itu kena atau berpotongan, yang B itu tidak kena atau sejajar, yang C itu juga tidak kena atau sejajar juga. Begitu artinya. Ini kan ada sayatan nih. Otomatis yang A ketemu dong. Yang A ketemu atau memotong gitu, memotong A. Sedangkan yang B-nya kan nggak ketemu karena B-nya itu kan di belakang sayatannya ini. Begitu juga pun dengan yang C, ya. Dan konsepnya pun sama seperti yang untuk yang A min. A min ini maksudnya nih inverse. Ya seperti tadi, sama seperti yang A yang plus ini, hanya saja dia nih satunya ini tuh ada garis di atasnya karena A min atau inverse. Karena inverse sininya kasih lambang ini, lambang garis atas ya, garis atas itu. Dia satu apabila dia mengenai salah satu sumbunya. Dia 0 dan 0 apabila dia itu tidak mengenai apa dah? Apabila sayatannya itu tidak mengenai sumbu tersebut atau sejajar. Itulah artinya. Ya begitupun juga pun dengan yang B, dengan yang C, gitu juga. Ya gitu. Lalu apa lagi ya yang ingin saya deskripsi lagi itu? Oh ya, sifat fisik aragonitnya. Sifat fisik ini nih secara sederhananya nih kita bisa lihat nih ya, kira-kira nih secara fisik nih kira-kira apa aja sih nih yang kelihatan. Nih ya, untuk aragonit ini nih sifat fisiknya itu adalah bentuk kristalnya adalah ortorombe ya, seperti yang tadi kan. Maaf, kilapnya itu adalah kilap kaca ya. Kalian bisa lihat kan di sini kan itu seperti kaca gitu loh ya, seperti kaca, seperti bisa kayak memantulkan cahaya gitu. Kilapnya seperti kilap kaca, jadi kalau misalnya kita pegang tuh kayak kaca gitu. Terus warnanya oranye ya, sebenarnya sih tidak hanya oranye, bisa putih, bisa abu-abu, bisa coklat juga. Cuma nih saya ambil gambar contohnya tuh yang oranye saja ya. Sebenarnya warnanya sih bisa bermacam-macam. Lalu kekerasannya itu antara 3 dan 4 ya. Lalu bidang belahannya itu adalah 3 arah bidang belahan. 3 arah bidang belahan. Jadi maksudnya itu bisa dibelah secara 3 arah. Bisa dibelah dari sini, bisa dibelah dari sini. Lalu di mana lagi ya? Oh ya, bisa dibelah dari sini, dari sini set gitu. Bisa. Perawakan ini secara sederhananya itu seperti misalnya seperti bentuknya atau mungkin seperti permukaan mineral itu seperti apa sih. Nah, perawakannya itu tuh meniang atau kolumner. Kenapa meniang? Ya jelas saja ya. Coba lihatlah mineralnya itu seperti bentuk kayak tiang gitu, kayak tiang-tiang ya yang pasti mungkin agak berbeda kayak di tiang-tiang jalan, agak berbeda kayak di tiang-tiang jalanan ya. Ya pokoknya ini bentuknya seperti agak tiang-tiang gitu ya, meniang gitu, kayak memanjang ke atas, memanjang ke samping. Dan fibros itu menyerap, ada serat-seratnya. Transparansinya tembus pandang, frakturnya subkonkoidal. Subkonkoidal itu maksudnya itu tuh dia itu merupakan pecahan yang bergelombang. Cuman karena dia itu subkonkoidal, namun dia tuh berarti pecahannya dia tuh tidak terlalu bergelombang. Itu pecahan bergelombang, karena subkonkoidal dia tuh tidak terlalu tidak terlalu bergelombang. Sifat fisik sudah. Lalu saya ingin menjelaskan ya beberapa definisi umumnya. Beberapa definisi umum yang lainnya itu seperti lingkungan pembentukannya itu yaitu lingkungan geologinya pada magmatik. Karena aragonit ini biasanya berhubungan dengan aktivitas magma dan terbentuk di dalamnya. Jadi biasanya ini terbentuk di dalam permukaan bumi nih, terbentuk pada
maaf, terbentuk pada dalam permukaan bumi yang biasanya itu terbentuk pada saat magma mulai kayak memanas gitu. Magmanya memanas dan membeku atau mendingin gitu pada suhu tertentu sehingga membentuk mineral. Untuk aragonit ini merupakan tipe mineral hidrotermal, yaitu dari larutan atau cairan panas sisa pembekuan magma yang lebih encer dan dingin. Jadi aragonit ini merupakan mineral dari larutan atau cairan panas sisa pembekuan magma yang encer dan dingin. Jadi dia tuh tidak terlalu panas seperti pada kandungan magma asalnya. Kandungan magma asalnya maksudnya pada suhu magma pada asalnya. Jadi dia ini sudah encer dan sudah dingin gitu. Sudah mendingin. Dan berdasarkan temperaturnya, mineral ini berada pada deposit epithermal yang kedalamannya itu ya kurang dari 1,5 km ya, atau kurang dari 1.500 meter dengan temperatur atau lambangnya T, itu temperatur atau suhu itu sekitar 50 sampai 200 derajat Celcius. Jadi larutan mineral ini biasanya terbentuk pada kedalaman kurang dari 1.500 meter dengan suhunya antara sekitar 50 sampai 200 derajat Celcius. Mineral ini bisa terdeposit atau tersimpan atau terbentuk lah pada suhu tersebut. Aragonit juga merupakan bentuk stabil dari kalsium karbonat CaCO3 pada tekanan yang tinggi. Jadi aragonit ini juga merupakan bentuk yang stabil dari mineral kalsium karbonat pada tekanan yang tinggi. Mineral ini terbentuk pada lingkungan magmatik dengan ikatan kimia ionik karena senyawa-senyawa yang anorganik, karena merupakan pembentukan dari magma dan memiliki unsur kimia karbonat. Itu adalah beberapa definisi umum dari mineral aragonit tersebut. Apalagi ya? Oh iya nih, satu lagi nih ya, manfaat sehari-harinya. Manfaat mineral aragonit ini apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dilihat dari unsur senyawanya ya, itu kan ada CaCO3. Jelas unsur senyawanya itu sangat berguna untuk membuat semen, pupuk, campuran adukan semen, dan industri kimia. Sebenarnya masih ada lagi sih ya manfaat-manfaat lainnya, cuma saya lupa itu apa. Ya pokoknya banyak sih, dan itu sangat berguna. Dan yang jelas dari sini pun kita tahu ya bahwa mineral aragonit ini bukanlah mineral kaleng-kaleng tongguan. Karena ya jelas ya, manfaatnya pun sangat besar. Dan mineral ini pun juga termasuk ekonomis. Jadi bukan mineral sembarangan ini ya. Ini merupakan mineral yang ya lumayan diminati dan sangat dicari lah pada industri-industri tertentu gitu. Ya mungkin itu saja dah beberapa penjelasan singkat saya mengenai mineral aragonit ini, mengenai dari postur edukasi yang telah saya buat ini. Apabila ada kesalahan kata atau mungkin ada materi-materi yang mungkin di sini ada yang salah atau mungkin ada yang kurang tepat, ya mohon maaf. Kalian bisa memperbaiki atau mengkoreksinya. Saya Adita Novela. Terima kasih karena telah menonton video saya. Sampai jumpa.